Pemirsa Palava TV, jumpa lagi bareng Jarman, yang mana pada kesempatan kali ini Senin 4 September 2023 bertepat di Kampung Cinyurup, Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, dalam rangka kegiatan verifikasi pemilihan penyuluh swadaya pertanian tingkat kabupaten. Seperti apa giat liputannya? Tetap ikuti terus Jarman Palava TV. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hari ini Senin 4 September 2023 melakukan kegiatan verifikasi lomba penyuluhan pertanian swadaya tingkat kabupaten tahun 2023 yang berlokasi di Pos Ludes Insantani Ciomas, Kampung Cinyurup, Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Adapun kegiatan kali ini dalam rangka mencari penyuluh pertanian swadaya teladan tahun 2023 tingkat kabupaten, yang mana ketika siapapun nanti yang terpilih untuk mewakili Kabupaten Bogor akan diikut sertakan lagi dalam akan verifikasi lomba penyuluhan pertanian swadaya sampai ke tingkat nasional. Kegiatan ini merupakan hal yang penting karena bukan hanya mencari siapa yang menjadi juara atau terpilih untuk mewakili Kabupaten Bogor di tahapan selanjutnya, tetapi keberadaan penyuluh pertanian swadaya harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di bidang pertanian. Semoga hal ini menjadikan motivasi dan semangat untuk tetap terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara bertani. Membuat produk dari bahan hasil pertanian, membuat temuan-temuan alat untuk memudahkan proses pengolahan sampai dengan pasar. Untuk menjual hasilnya, karena penyuluh pertanian swadaya teladan harus dapat juga mendorong peningkatan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat. Setelah dilakukan pengadukan dengan rata, tinggal menunggu dengan agak sedikit berbusa, dituangkan ke dalam cetakan.
dan semuanya masih menggunakan alat yang sangat sederhana, pemirsa Palapa TV, karena ini bisa dikategorikan sebagai pekerjaan rumah yang dilakukan oleh warga sekitar, terusus bagi ibu-ibu. Setelah dilakukan penuangan, carian yang tadi itu akan dimasukkan dalam cetakan yang nanti akan menghasilkan seperti ini sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, dan ukurannya pun masih sama menggunakan alat yang sangat sederhana sekali. Nah, demikian pemirsa Palapa TV sedikit tentang proses pembuatan sabun kesehatan yang bernama Kenzo, hasil dari para kelompok tani masyarakat sekitar. Semoga ini dapat menjadikan inspirasi, dan juga ada pihak yang peduli terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, terusus bagi para ibu-ibu masyarakat sekitar. Terhormat serta yang terhormat Bapak Ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu dari jajaran dari akan dilaksanakan kegiatan verifikasi terowongan ini menjadi PPS teladan baik. Selanjutnya sambutan dan dulu kita hormati para kelompok tani desa Ciomas dan yang verifikasi saja nanti kita ikuti, dan mudah-mudahan verifikasinya kita bisa lancar dan sesuai dengan kita harapkan. Yang pasti wilayah ini kita merupakan sebuah yang anggap tadi sebuah kompetisi Pak Hadi ya. Alhamdulillah mulai dari tahapan administrasi masuk nominasi, kemudian pada saat presentasi juga. Nah, sekarang jadi ini sudah kita melibatkan atau tim ini Jiwanya beda Pak. awal kita ke BPP 1 kita fokusnya ke BPP-nya dulu. Ini semuanya tentunya berkat sama kita juga ya. Kalau Boleh sih sekali-kali mah ya. Boleh. Bukan berarti tidak di kelompok tani ya. Misalnya, Pak Wawan ada berapa binaannya, berapa kelompok? 8. Begitu. Ya. Gitu aja Pak Wawan. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kumpul dulu aja kelompok taninya di sini. Di samping termasuk yang akan ditanya di verifikasi adalah penyuluhnya. Dari kelompok mulai di sini nih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena pupukan karakter Kita lamun verifikasi semua yang ribuan baik. Jadi ini tuh untuk kita hanya satu aja. Kemarin pengalaman Nah, terus iya kasar, pakai paku Pak di apa? Paku. Kalau Saya
inspirasinya seperti itu. Nah, kemudian saya bulatkan pakai arang. Memang kita arang, Pak. Arang langsung karena di sini kan banyak tukang. 300 jadi 15 ya rugi lah gitu kan, jauh banget gitu. Coba Pawan akalin lagi gitu. Pakai arang. Itu Pak yang penemu. apa yang non aparatur inovatif nggak bisa ya? Iya, ini kan ini Iya. 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 Berbeda, yang berbeda. Yang berbeda apa yang Nah, ke sana, Pak. kan jadi yang lain yang ini. Aduh. Jadi memang kita jemur dulu, Pak. Jemur dulu. Oh, jemur. Nah, di lapangan tasok pinu tang ngampar tah. Nah, saya barulah pindah lagi ke sini, saya coba di dalam media agak besaran gitu kan. Dengan berbagai macam lah, pada akhirnya kita sampailah ke titik akhir kesimpulannya bahwa nggak usah pakai kayu bakar, ternyata cuma pakai hamparan plat lah. Kita bakar, kita aduk. Bakarnya pakai apa? Bahan bakarnya? Aduk, terus emel-emel dikadieukeun, dimasukkan sini, karena digencet tah. Digencet dihandap, cet. Keluar tadi seperti kotak. Sesuai tadi kan. Ayam goreng kemarin itu kita bikin Pak pakai daan dengan nasi enak ya. Nah, ayam goreng semua. Cuma ini pakai bikin ekstra turun Jakarta di sini ekstra ini. Jadi dari sini saya bawa. Nah di sana ada restoran restoran. Iya. Nah, termasuk untuk itu saya melangkah. Ini kan baru di gedung ini, Pak. Karena untuk persyaratan badan bom, Ya. supaya layak standar pengolahan gitu kan. Makanya ini kan nggak cuma harus mulai muda, wah kencang banget. Jadi saya nggak bisa, padahal ordernya banyak kan. Seminggu aja dia 5-12 ribu. Sementara saya analisa dari 5 dengan urusan-urusan gitu. Ada nih kawan info untuk dapat ininya apa namanya? Nah ini ada hasilnya. Ini, Pak. ya jangan Pak. Jangan dibuka. Iya Bu, nggak apa-apa. Itu nggak banyak Pak. Jadi satu adonan, ini kan satu adonan. Oh, satu adonan. Sekitar juga minyak zaitun dan ada NaOH juga. Karena minyaknya harus minyak ini. 20.000 Visio nih, Visio. bahan itu. Karena kalau konsumen itu mintanya, aduh jangan. Beda kemasan, beda varian. Jadi kita kalau cetak Balik ke hutan. Si manual. Masih manual sekarang. nah kalau pupuk, Enggak dikasih. saya nanya sampai itu Pak, makanannya apa? Pemerintah Ada yang mau peduli. semua. Ada halal hadir ge, kita nggak tahu apa yang diverifikasi kan? Ya tuh saya mau ngirim pesanan param tidak para bayam. Bang Wali, ulang LNU PPL. Bisik randa. Ayo randa. Terus malah duren 5 tahun itu buahan. Hei, darah heula Hei, kan ada bas. Makan sayur asem Bu ya, Madam. Padang, ayo. Enggak ada, gara-gara. Ayo barengan wae tah. Jangan orang kompak. Sembel-sembel, Bang. Jangan suka. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan, koordinator BPP Wilayah 1 yang membawahi 2 kecamatan, Parung Panjang dan Kecamatan Tenjo. Alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan kegiatan. Kegiatannya yaitu verifikasi lapangan lomba penyuluh petani swadaya tingkat Kabupaten Bogor, di mana di BPP Wilayah 1 ini ada wakil kami yaitu PPS Desa Ciomas sama Bapak Wawan Sutiawan yang alhamdulillah diverifikasi lapang pada hari ini. Adapun beliau PPS Desa Ciomas ini kontribusi sangat besar terhadap pembangunan pertanian khususnya di wilayah Desa Ciomas, umumnya di BPP Wilayah 1, karena beliau sangat konsen terhadap pembangunan pertanian, diantaranya yaitu bagaimana caranya komoditi lengkuas di wilayah Kecamatan Tenjo pada umumnya
itu menjadi mempunyai nilai yang lebih daripada hanya menjual untuk berupa pangan segar produk segar saja. Karena lengkuas beliau bagaimana caranya membuat produk dari turunan dari lengkuas, yaitu berupa sabun, fresh care, dan minuman sari lengkuas. Harapan kami ke depannya jadi di Gapoktan Warna Tani, di mana Kang Wawan bernaung dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya, ketika nanti semua produk-produk dari wilayah baik dari Parung Panjang dan Tenjo, lengkuasnya bisa tertampung di sini dan dijadikan produk yang lebih bagus lagi dan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi sehingga kesejahteraan petani bisa meningkat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Robi Prayoga, Koordinator Penyuluh Subsektor Peternakan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Pada kesempatan siang hari ini kami melaksanakan kegiatan penilaian lomba penyuluh pertanian swadaya tingkat Kabupaten Bogor. Dari hasil wawancara dan pengamatan lapangan, kami mengucapkan apresiasi terhadap Bapak Wawan selaku penyuluh swadaya yang saat ini kami lakukan penilaian. Pesan dan kesan kami harapkan agar Pak Wawan ini terus melaksanakan pembinaan ke masyarakat petani, khususnya di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, dan juga diharapkan melalui pembinaan yang dilakukan dapat meningkatkan pendapatan dari petani sebagai pelaku utama dan para pelaku usaha, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Kegiatan pada siang ini yaitu dalam rangka verifikasi lapangan, dalam rangka mencari bibit atau penyuluh pertanian swadaya teladan. Nah, kami di sini tim melibatkan bidang-bidang lain pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Di antaranya melibatkan bidang prasarana, bidang sarana, dan pelayanan perizinan usaha pertanian. Diharapkan dengan kegiatan ini akan terseleksi penyuluh pertanian swadaya teladan tahun 2023, di mana peringkat 1 itu akan kami teruskan untuk seleksi penyuluh pertanian teladan tingkat provinsi. Bahkan kalau di provinsi juga mendapatkan peringkat 1, maka akan diusulkan menjadi penyuluh pertanian swadaya teladan tingkat nasional. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Bogor sudah mencapai penyuluh pertanian swadayanya ke tingkat nasional. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bukan hanya mencari masalah yang juaranya, tetapi kita menginginkan bahwa keberadaan penyuluh pertanian swadaya ini benar-benar dirasakan oleh para petani atau kelompok binaannya. Di samping itu, karena kami juga melibatkan bidang lain pada Dinas Tanaman Pangan yang saya sebutkan tadi, diharapkan bidang lain juga bisa menangkap kebutuhan apa dari hasil verifikasi lapangan ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Baik, pemirsa Palapa TV, kita akan coba wawancara Kang Wawan, salah satu bagian daripada peserta lomba penyuluh swadaya masyarakat di tingkat kabupaten. Langsung saja. Selamat siang, Pak Wawan.
Selamat siang, Pak. Iya. Giat hari ini adalah dalam rangka verifikasi sebagai peserta lomba terbaik penyuluh swadaya di bidang pertanian. Seperti apa yang Pak Wawan rasakan? Alhamdulillah dari hasil verifikasi ini atau lomba ini saya termotivasi bagaimana untuk lebih meningkatkan kerja saya di lapangan secara swadaya, terutama di para petani agar menuju petani yang lebih sejahtera. Ya. Sudah berapa lamakah Kang Wawan ini memang bergelut di bidang pertanian, terusus di wilayah Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo? Saya memang keluarga petani, saya anak petani dan menjadi penyuluh swadaya itu dari tahun 2012 sampai Dari tahun hari ini. 2012 ya, 2012. Cukup lama juga pemirsa, ternyata dari tahun 2012 sampai dengan sekarang ya? Ya. Masih juga memotivasi masyarakat di bidang pertanian. Lanjut. Sebetulnya masyarakat Desa Ciomas ini, masyarakatnya memang penghasilannya dari pertanian kah? Atau yang lain? Untuk mata pencarian masyarakat Desa Ciomas, ya, memang kalau dihitung sekitar 65%-nya adalah petani. Di situ ada petani penggarap, ada petani buruh tani, dan ada petani mandiri di dalamnya. Dan tadi secara ketiga profesi itu dalam satu bidang pertanian itu masuk di dalam kelompok-kelompok tani di Ciomas. Dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, artinya cukup lama juga. Nah, manis dan pahitnya di masyarakat bidang pertanian itu apa, Kang Wawan? Memang kalau bicara manis pahit ya, kalau bicara pahit untuk pembinaan pada petani itu tak mudah juga, karena memang kita maklumi bahwa di petani itu SDM ya, mengenai bagaimana berbudidaya yang baik, bagaimana pemupukan yang baik, bagaimana hasil produk bisa dipasarkan dengan baik. Itu mungkin hal-hal yang memang terasa harus memerlukan energi yang lebih. Artinya kita harus sering kunjung ke petani, memberikan motivasi, memberikan pedoman tentang budidaya, dan selanjutnya itu mungkin kita anggap agak keset-keset pahit lah. Manisnya ketika saya bisa melakukan hal yang terbaik dalam hidup saya, memberikan motivasi, apalagi bisa berproduksi. Nah, senyum petani itu mungkin yang saya rasa itu yang manis. Itu. Oh gitu ya. Nah, oke. Kehadiran peran serta pemerintah dalam ini yang membidangi pertanian di Kabupaten Bogor seperti apa? Alhamdulillah dari Dinas Pertanian, Horti, dan Perkebunan sejauh ini memang melalui penyuluh, melalui BPP dan lainnya instansi-instansi terkait begitu sinergi ya, memotivasi kita sebagai penyuluh swadaya juga dengan petani. Alhamdulillah banyak memang program-program tersalurkan. Namun ada catatan beberapa program itu terkendala di lapangan, seperti dengan cuaca, iklim, dan lainnya. Nah itu masih menjadi kendala kita, termasuk teknologi mungkin. Gitu ya? Ya. Terakhir Kang Wawan, harapan Kang Wawan selaku peserta ya penyuluh swadaya tingkat kabupaten ini, kalau umpamanya Kang Wawan terpilih menjadi yang terbaik di kabupaten itu, harapannya seperti apa Kang Wawan? Untuk menjadi yang terbaik, saya rasakan tidak mudah juga, tidak enak juga, apalagi nanti kalau jadi yang terbaik. Gitu. Artinya itu amanah yang harus saya lakukan, bukan dalam rangka meraih, tapi mempertahankan. Artinya menjadi yang terbaik itu berat. Nah harapan saya memang setelah hal-hal yang memang dilalui, seperti untuk menjadi penyuluh terbaik. Itu memang saya berharapnya semua dinas di kabupaten, terutama di Kabupaten Bogor, sekarang ada di Stan Horbun, kemudian dengan produk-produk yang ada di kami, di petani kami, dengan produk-produk yang lain yang kami hasilkan di sini, kami minta juga
dorongan dan motivasi dari dinas-dinas lain Oh gitu. yang terkait. Misalnya ada di Sperindag, ada mungkin dinas koperasi atau IKM dan lainnya itu, Pak. Oh gitu ya. Ya. Oke. Baik. Pemirsa Palapa TV, demikianlah bincang kami bareng Kang Wawan, salah satu peserta penilaian penyuluh swadaya terbaik. Semoga dengan apa yang tadi dipaparkan oleh Kang Wawan menjadikan motivasi dan kepedulian pemerintah dalam hal ini Kabupaten Bogor di bidang pertanian. Jarman Palapa TV mengabarkan langsung dari